Welcome Indonesia. Kembali. Tunggu bolanya. Iya. Blok sebagai serangan. Gol dari panjang lagi Indonesia. Pemirsa, Indonesia mempersiapkan diri jelang laga terakhir melawan Kamboja di Grup A cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023. Meski dipastikan ke semifinal sebagai juara grup, 3 poin tetap menjadi target bagi skuad Garuda Muda. Indonesia mempersiapkan diri jelang laga terakhir melawan Kamboja di Grup A cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023. Pada laga ini, pelatih tim U22 Indonesia Indra Syafri menyebut akan melakukan sejumlah rotasi mengingat hanya 20 pemain yang dibawa ke Kamboja. Kita akan melakukan perhitungan-perhitungan yang kita diskusikan dengan tim pelatih fisik, tim psikolog, dan kemarin kita udah meeting secara lengkap dan beberapa informasi dan diskusi itu berkembang dan kita putuskan bahwa kita memang perlu melakukan suatu keputusan-keputusan yang harus merotasi pemain. Persiapan saya bersama tim tentunya fokus ya untuk menghadapi Kamboja dan berusaha untuk memenangkan pertandingan besok. Setiap pertandingan mungkin dari saya anggap sebagai final ya. Jadi setiap pertandingan yang ada kita harus memenangkan pertandingan supaya memperlancar untuk pertandingan ke selanjutnya. Meski dipastikan ke semifinal sebagai juara grup, 3 poin tetap menjadi target bagi skuad Garuda Muda demi memecahkan rekor SEA Games 1991 yaitu ketiga kalinya lolos ke fase gugur dengan catatan sempurna. Ya, informasi terbaru dari SEA Games Kamboja, pemirsa, torehan medali emas Indonesia kembali bertambah hari ini dari cabang olahraga pencaksilat. Indonesia kembali mendulang medali di hari kelima penyelenggaraan SEA Games 2023. Ada 1 emas dan 3 perak yang didapat dari cabang pencaksilat. Bertanding di Kroi Kanvar Convention Center Phnom Penh, Kamboja hari ini, Iqbal Chandra Pratama sukses meraih emas ke-26 di nomor tanding putra kelas F 65 70 kg usai mengalahkan wakil Malaysia Muhammad Sahrul Zekri Sulaiman dengan skor 5-3-9. Medali dari pencaksilat masih bisa bertambah karena masih ada 12 nomor yang melibatkan wakil Indonesia di final hari ini. Pemirsa, berbagai kejadian unik dialami kontingen Indonesia dalam gelaran SEA Games 2023 di Kamboja. Apa saja kejadian yang dialami tim Merah Putih? Berikut informasinya. Kejadian unik pertama di SEA Games 2023 datang dari cabur atletik 20 km. Insiden ini viral di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun TikTok @bungadur, pengalungan medali pemenang termasuk atlet Indonesia Hendro Yap hanya diterangi lampu mobil. Sementara itu dari tim bulu tangkis putri Indonesia, kamar yang ditempati mereka sempat bocor hingga banjir usai hujan deras mengguyur Phnom Penh. Kejadian ini viral lewat akun Instagram dari salah satu atlet ganda putri bulu tangkis Indonesia, yaitu Amalia Cahaya Pratiwi. Hal ini dibenarkan PBSI dan membuat tim bulu tangkis putri harus pindah gedung. Yang paling anyar datang dari cabang olahraga sepak bola putra. Ruang ganti skuad Garuda Muda mendapat sorotan karena tempat duduk para pemain menggunakan kursi plastik. Hal ini menuai kritik dari warganet karena dianggap tidak pantas untuk ajang sekelas SEA Games. Bahkan warganet menyebut Kamboja tidak siap sebagai tuan rumah SEA Games. Tim Liputan melaporkan. Welcome Indonesia. Kembali. Tunggu bolanya. Iya. Blok sebagai serangan. Gol dari panjang lagi Indonesia.
Pemirsa, adik korban dugaan pelecehan seksual bermodus staycation memenuhi panggilan Polres Metro Bekasi. Kedatangan Ade untuk memberikan keterangan sekaligus memberikan bukti tambahan terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Penyidik Polres Metro Bekasi memanggil Ade, korban dugaan pelecehan seksual bermodus staycation, untuk meminta keterangan terkait kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya. Korban dimintai keterangan selama 4 jam dengan 35 pertanyaan yang dilayangkan tim penyidik terkait kronologi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan atasannya. Dalam pemanggilan kali ini, pihak korban juga membawa 2 orang saksi yang merupakan teman dekat korban serta rekan kerja korban. Tim kuasa hukum juga melampirkan bukti tambahan berupa dokumen baru untuk kepentingan penyelidikan. Kita sudah mulai BAP tadi. Untuk Mbak Alfi sendiri belum selesai, maksudnya ada jeda ya. Tadi istirahat jam 12, kemudian dilanjut lagi jam 13. Nah, terkait hari ini BAP berjalan sekitar 35 pertanyaan. Usai memberikan keterangan, Ade tak banyak bicara lantaran masih mengalami trauma. Ade juga sempat merasa ketakutan akibat peristiwa yang menimpanya. Trauma sih, takut juga, ada rasa takut. Saya di sini hanya ingin menyampaikan bahwa saya bukan ingin pansos, tapi saya ingin keadilan. Saya cuma pengen kerja benar-benar, tapi kenapa saya diputus kontrak cuma karena menolak ajakan si atasan. Saat ini pihak kepolisian telah memanggil 2 pihak untuk dimintai keterangan, yakni pihak korban sekaligus pelapor dan terlapor sekaligus atasan korban. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi buka pertemuan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Hotel Murorah, Labuan Bajo. Dalam pidato pembukaannya, Jokowi yakin dengan persatuan ASEAN mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan dunia. Hari ini konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Hotel Murorah, Labuan Bajo resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Saat membuka agenda KTT, Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa saat dinamika kondisi dunia semakin tidak terprediksi hingga menyinggung soal peran ASEAN dalam situasi ini. Saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Rivalitas semakin tajam. Dinamika dunia semakin tidak terprediksi. Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa. Asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth. Ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan yang terjaga. Sehingga ke depan ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerjasama inklusif, termasuk implementasi RCEP, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Sebelum resmi dibuka, 8 kepala negara ASEAN disambut hangat oleh Presiden Joko Widodo. Dilanjutkan foto bersama dengan latar belakang perahu pinisi di tepi laut NTT dekat lokasi KTT berlangsung. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Gisel Yanurahma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya seputar pertemuan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42, kami telah terhubung dengan Giselia Nurrahma. Gisel, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan dari Labuan Bajo?
Ya, selamat sore April dan juga pemirsa. Puncak konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang ke-42 di Labuan Bajo ke-42 saat ini pada pagi hari tadi telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Terdapat 5 agenda pertemuan yang mana keseluruhannya akan dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. 5 pertemuan ini diantaranya yakni pertemuan KTT dalam format pleno dan 4 pertemuan interface masing-masing dengan parlemen, youth, bisnis, dan juga dengan high level task force yang mana pertemuan ini berlangsung di Hotel Meurora, Labuan Bajo. Dan pemirsa, saat membuka agenda KTT pada pagi hari tadi, Presiden Joko Widodo juga didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Polhukam Mahfud MD, dan juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih, rivalitas semakin tajam, dan juga dinamika kondisi dunia saat ini semakin tidak bisa diprediksi. Namun Jokowi yakin dengan persatuan ASEAN mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan juga pertumbuhan ekonomi. Adapun isu yang menjadi sorotan pada KTT ASEAN yang ke-42 pada hari ini yaitu tentang pemberantasan perdagangan manusia, terutama melalui penipuan daring atau online scam. Kemudian pembahasan tentang negara Myanmar juga menjadi salah satu isu bahasan penting karena diketahui saat ini Myanmar tengah dihadapkan dengan konflik yang sangat kompleks. Dan juga keseluruhan acara hari ini nantinya akan ditutup oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan menggelar gala dinner atau makan malam di Pantai Hotel Ayana. Kemudian untuk hasil dari pertemuan KTT ASEAN pada pagi hari ini tanggal 10 dan juga 11 Mei mendatang akan disampaikan secara langsung oleh Joko Widodo pada besok hari Kamis 11 Mei sekitar pukul 1:30 siang waktu Indonesia Tengah. Dan pemirsa, sebagai informasi bahwa KTT ASEAN pada tahun ini menjadi hal yang sangat istimewa bagi negara Timor Leste karena untuk pertama kalinya Timor Leste hadir setelah diterima secara prinsip sebagai negara anggota ASEAN yang ke-11. Kehadiran dari Timor Leste pada pagi hari tadi juga disambut hangat oleh Joko Widodo dan kepala negara ASEAN lainnya. Dan pemirsa, diketahui Timor Leste ini diterima sebagai negara anggota ASEAN yang ke-11 setelah hasil dari keputusan KTT ASEAN ke-40 dan juga 41 tahun lalu. Namun memang status mereka masih observer atau pengamat dan belum menjadi anggota penuh ASEAN. Sehingga nantinya Timor Leste ini masih harus menjalani proses roadmap atau peta jalan yang telah disusun dan disepakati di pertemuan para pemimpin ini. Pemirsa, sebagai informasi juga bahwa dalam KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo ini dihadiri oleh 8 kepala negara, diantaranya yakni dari Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, Laos, Kamboja, Timor Leste, Filipina, dan juga Singapura. Sementara untuk negara Thailand diwakili oleh Deputi Perdana Menteri dan juga untuk Myanmar tidak dihadiri oleh kepala negaranya dan memang Myanmar tidak diundang secara politis oleh ASEAN. Sementara itu kembali ke Anda, April. Baik, Giselle, apakah ada dampak khusus ini bagi penduduk asli Labuan Bajo dengan adanya acara KTT ASEAN? Baik, kita mengalami gangguan komunikasi dengan Giselle. Terima kasih banyak Giselle atas laporannya. Selamat bertugas kembali.